Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam subbab ini kita akan membahas tentang Global Navigation Satellite System secara dasar ya, secara umum. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah. Nah, kita akan masuk ke GNSS itu sendiri. Oke, seperti yang kita tahu mungkin sudah familiar ya bahwa kita biasa menggunakan istilah GPS itu sebagai alat atau perangkat ya yang membantu kita untuk menentukan posisi atau membantu kita untuk melakukan navigasi ke suatu tempat gitu ya. Ya mungkin sudah familiar semuanya, di handphone ada ya, atau di GPS khusus mobil itu ada. Nah, sebelumnya kita sudah tahu mendengar tentang istilah GNSS. Jadi sebenarnya GNSS itu apa sih? Apa bedanya GNSS dengan GPS gitu ya? Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama nanti apa bedanya ya. Oke, GNSS secara umumnya itu adalah penentuan posisi ya. Kita bahas definisinya. Jadi GNSS itu adalah penentuan posisi dengan satelit, berbasis satelit. Ya, prinsipnya adalah satelit itu akan memancarkan suatu sinyal ya. Kemudian sinyal itu ditangkap sehingga dari sinyal yang dipancarkan dengan ditangkap itu akan mendapatkan jarak. Nah, jadi menentukan posisi dengan GNSS prinsipnya adalah penentuan jarak dari satelit ke receiver. Receiver yang dimaksud adalah kita ya yang menggunakan, sehingga dari berbagai jarak tersebut kita bisa mendapatkan koordinat dengan tentunya rumus matematika tertentu ya, seperti itu. Nah, karakter dari GNSS itu sendiri adalah sistem navigasinya adalah penentuan posisi berbasis satelit. Kemudian cakupannya seluruh dunia, jadi dimanapun seluruh dunia kita bisa melakukan penentuan posisi menggunakan GNSS. Beroperasi secara kontinu ya, terus menerus, jadi kapanpun kita bisa melakukan penentuan posisi. Kemudian ini tidak tergantung cuaca. Nah, ini salah satu strength-nya atau kekuatan dari GNSS itu, mau cuacanya panas, mau cuacanya hujan, badai gitu, kita tetap bisa menentukan posisi. Dan dapat digunakan oleh berbagai pengguna dalam waktu yang bersamaan. Jadi mau siapapun melakukan penentuan posisi dalam waktu bersamaan, kita bisa ya. Jadi itu berbeda dengan survei terestris mungkin ya, yang hanya satu-satu kita tentukan posisinya. Kalau dengan GNSS kita bisa menentukan sekaligus. Nah, prinsip dasarnya adalah penentuan posisi dengan pengukuran reseksi jarak dari beberapa satelit ke pengguna ya. Nah, ini ada istilah beberapa satelit. Nanti kita akan pelajari berapa sih satelit minimal misalnya ya untuk mendapatkan koordinat x, y, z yang posisi kita itu. Oke. Nah, ini kita bicara GNSS. Nah, jadi GNSS tadi ini ya, penentuan posisi berbasis satelit. Nah, yang namanya GPS itu adalah GNSS dari Amerika Serikat, itu GPS ya. Jadi selain GPS kita juga tahu GNSS itu ada juga dimiliki oleh Rusia ya, namanya GLONASS. Nah, selain GPS dan GLONASS, kedua receiver ini sebenarnya receiver GNSS yang awal ya. Jadi pendiri GNSS di GPS dan GLONASS. Selain itu ada juga Galileo dari Uni Eropa, kemudian ada Beidou dari Cina ya. Nah, selain itu juga ada QZSS dari Jepang dan Navik atau IRNSS dari India. Nah, dari keenam GNSS ini ada dua pembagian ya. Karena ada GNSS yang sifatnya global, ada yang lokal. Nah, dari keenam ini ada 4 GNSS yang sifatnya global. Jadi ada GPS, Galileo, GLONASS, dan Beidou. Maksudnya global apa? Jadi satelitnya itu dia berputar ke mengelilingi bumi ya, dunia. Jadi bisa data dari Beidou itu bisa diterima oleh orang Amerika atau orang Eropa gitu. Jadi global. Sedangkan QZSS dan Navik itu satelitnya datanya hanya berputar di dekat daerah negaranya saja gitu. Jadi sifatnya lokal. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini perbedaan antara GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Ini saya ambil saja yang sifatnya global ya. Dari pemiliknya kita sudah tahu. Kemudian tahun peluncuran pertamanya ya GPS yang paling awal ya. Kemudian Galileo ini mulai dikembangkannya 2011. Tinggi terbang di sini bisa lihat sekitar 20 ribuan kilometer semuanya ya. Walaupun Galileo terbang lebih tinggi, dan jumlah satelit yang beroperasinya di sini GPS hanya 30, dan paling banyak Beidou ya 43.
Frekuensinya, nah ini frekuensi itu adalah jenis pancaran sinyalnya. GPS itu ada 3 jenis pancaran sinyal, sama GLONASS juga ada 3, G1, G2, G3, Galileo juga ada 3, B2 ada 4 ya. Nah, presisi juga di sini ada dari 5 meter, 4,5 meter. Tapi pada dasarnya presisi ini juga nanti kita akan berpengaruh ke jenis receivernya begitu. Nah, ini kurang lebih perbandingannya ya. Antara GPS, GLONASS, Galileo dan Beidou. Kemudian ini adalah bentuk orbitnya ya. Jadi kalau satelit-satelit GPS, GLONASS itu dia akan mengorbit ke memutari seluruh bumi ya. Jadi orbitnya itu dia satu hari itu 2 kali memutari bumi ya. Jadi 24 jam itu 2 kali. Begitu. Nah, untuk yang sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ini adalah jika kita lihat dalam bentuk 2 dimensi, jadi dia terus berputar seluruh keliling bumi ya setiap harinya. Kemudian nah ini saya akan membahas tentang satelit dari Cina ya, Beidou. Ini cukup menarik karena ini menjadi benefit sebenarnya untuk Indonesia ya. Jadi yang putus-putus ini itu adalah satelit orbit globalnya ya. Jadi dia mengelilingi bumi. Nah, kita lihat yang dilingkari. Nah, yang dilingkari ini adalah sifatnya stasioner. Jadi satelit itu hanya berputar dari Cina ke Australia ya. Dan dia pasti melewati Indonesia. Nah, keuntungannya dari satelit Beidou ini adalah kita bisa mendapatkan sinyal satelit yang tetap gitu, sinyal stasioner. Kalau yang tadi global kan kita hanya mendapatkan sekali-sekali ya, kalau memutari kita baru kita dapat. Sedangkan Beidou itu ada yang sifatnya stasioner, dia akan terus di atas Indonesia. Nah itu, dengan adanya Beidou ini sangat mempengaruhi dari akurasi pengamatan ya. Dari pengamatan penelitian yang dilakukan oleh Irwan Gumilar ya tahun 2016 disimpulkan bahwa pemanfaatan kombinasi sinyal GNSS dapat meningkatkan tingkat akurasi dan presisi dari koordinat serta dapat mempersingkat waktu pengamatan bahkan hingga 30% ya akurasinya. Nah, ini sangat-sangat baik gitu. Jadi pemanfaatan kombinasi sinyal dari GPS, Beidou ya nanti bisa ditambahkan dengan Galileo, GLONASS itu akan membantu para surveyor dalam melakukan penentuan posisinya supaya lebih cepat dan lebih akurat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di subbab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.